Oke, hari ini kita akan membahas tentang statistika inferensia pendugaan parameter. Jadi pendugaan itu merupakan cara untuk memperkirakan sesuatu tentang seluruh kelompok atau populasi hanya dengan melihat sebagian kecil dari sampelnya. Penduga itu merupakan angka yang didapat dari sampel dan digunakan untuk memperkirakan angka sebenarnya dalam populasi. Sedangkan estimasi itu merupakan hasil atau angka perkiraan dari proses pendugaan. Jadi ciri penduga yang baik itu tuh ada 3 ciri. Yang pertama, tidak bias atau nilai ekspektasi itu sama dengan nilai parameter yang sebenarnya. Jadi bisa dilihat dari gambar dua grafik ini. Grafik sebelah kiri ini tuh dia sangat jauh dari nilai yang sebenarnya. Yang warna merah ini bisa dilihat ya, sedangkan yang sebelah kanan ini nilai ekspektasinya itu sama atau bisa dibilang hampir sama dengan nilai yang sebenarnya. Ciri penduga yang baik yang kedua itu ada efisien, di mana penduga memiliki varian yang kecil. Dan yang ketiga, konsisten. Oke, untuk jenis pendugaan itu ada dua, berdasarkan cara penyajiannya dan juga berdasarkan parameternya. Untuk berdasarkan cara penyajiannya, itu dibagi jadi dua lagi, yaitu ada pendugaan tunggal dan pendugaan interval. Sebagaimana yang kita tahu, kalau pendugaan tunggal itu hanya menghasilkan atau hanya menyebutkan satu nilai saja, sedangkan pendugaan interval itu dia memiliki interval, jadi ada dua nilai nantinya. Nilai satu min alfa itu disebut dengan koefisien kepercayaan, sedangkan nilai satu min alfa kali 100% disebut selang kepercayaan. Lalu berdasarkan parameter, ada pendugaan rata-rata, proporsi, dan juga varian. Di sini pendugaan interval untuk rata-rata. Yang pertama untuk sampel besar itu dengan N lebih besar dari 30. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Dan ini tuh kita menggunakan tabel Z, Z-tabel, nilai Z-tabel. Dan nantinya akan didapat dua batas kepercayaan dari nilai yang sebelah sini, sebelah kiri, dan juga yang sebelah kanan. Ada contoh soal, rata-rata IP sampel acak 36 mahasiswa, tingkat S1 adalah 2,6. Lalu hitung selang kepercayaan 95 dan 99 untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1 dan anggap bahwa standar deviasi populasinya 0,3. X bar atau rata-rata itu adalah 2,6, ini standar deviasi 0,3. Lalu nilai Z tabel yang pertama ada 1,96 dan Z tabel yang kedua 0,005, ini didapat 2,575. Lalu untuk selang kepercayaan 95%, ini angka-angka ini bisa dimasukkan ke dalam rumus di atas. Didapatkan dua hasil, yaitu 2,5 dan juga 2,7. Lalu untuk selang kepercayaan 99% sama, tapi hanya berbeda pada nilai tabel setnya aja. Lalu, untuk mencari populasi terbatas dan pengambilan sampelnya dengan pengembalian, itu bisa dilakukan dengan rumus di bawah ini, dan juga untuk sampel kecil N kurang dari atau sama dengan 30 dapat digunakan rumus di bawah ini dan menggunakan T-tabel. Pendugaan interval untuk proporsi. Yang pertama, itu juga sama dibagi jadi dua untuk sampel besar dan juga untuk sampel kecil. Di mana sama ya pembedanya juga terletak pada Z dan juga nilai T-nya. Jadi untuk sampel besar menggunakan Z-tabel dan untuk sampel kecil menggunakan T-tabel. Selanjutnya, itu ada pendugaan interval beda dua rata-rata. Pendugaan interval beda dua rata-rata merupakan teknik statistik untuk memperkirakan rentang nilai yang mungkin mencangkup selisih rata-rata dua populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Misalnya, tingkat keyakinan 95%. Pada pendugaan interval beda dua rata-rata ini, terdapat dua rumus yang dapat digunakan, yaitu apabila uh, jika diketahui varians dengan menggunakan rumus ada di ini. Terus yang kedua, itu rumus pendugaan interval beda dua rata-rata jika tidak diketahui variansnya dapat digunakan menggunakan rumus ini. Selanjutnya, itu contoh soalnya yaitu diketahui nilai ujian kimia yang diberikan pada 50 putri dan 75 siswa putra mempunyai rata-rata secara berurutan adalah 76 dan 86. Cari selang kepercayaan 96% untuk selisih 1 dikurangi U2. Anggap standar deviasi populasi untuk masing-masing putra dan putri adalah 8 dan 6. X bar 1 itu sama dengan 8, 6. Itu adalah rata-rata nilai siswa putra. Dan X bar 2 itu 76 merupakan rata-rata nilai siswa putri. Nah, alfanya itu memakai yang 0,04 atau dengan tabel 0,02 itu sama dengan 2,06. Nah, itu kemudian dimasukkan ke rumus yang telah disediakan ini. Nah,
Kemudian kita interpretasi hasilnya. Estimasi varians populasi ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter sehingga dapat dijadikan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikannya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengambil keputusan apakah hipotesis 0 atau H0 ini dapat ditolak atau tidak berdasarkan bukti yang diperoleh dari sampel. Selanjutnya ada wilayah kritik daerah penolakan H0, yang di mana wilayah kritik merupakan area pada distribusi probabilitas di mana jika nilai statistik uji jatuh ke dalamnya, maka H0 ditolak. Karena hasil tersebut dianggap sangat kecil kemungkinannya terjadi jika H0 benar. Selanjutnya itu ada uji nilai tengah populasi atau MIU. Uji nilai tengah populasi atau uji rata-rata populasi merupakan prosedur statistik untuk menguji apakah mean suatu populasi sama dengan nilai tertentu atau berbeda dari nilai tersebut berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi. Hipotesis yang dapat diuji yaitu ada dua, di mana yang pertama ada jika ragam populasi diketahui, yang kedua ada jika ragam populasi lambda kuadrat tidak diketahui. Ada pengujian hipotesis untuk selisih dua nilai tengah populasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari masing-masing populasi. Nah, untuk formula yang pertama, jika lambda 1 dan lambda 2 tidak diketahui dan diasumsikan sama, maka rumusnya yang diketahui sebagai berikut. Formula kedua, jika lambda 1 dan lambda 2 tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, maka rumusnya sebagai berikut. Ada pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Nah, untuk contohnya, suatu grup kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Nah, data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan, yaitu sebagai berikut tabel. Pertanyaannya, apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg? Lalu dia dilakukan pengujiannya pada taraf nyata 5%. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut, yang dimana daerah kritis pada alfa sama dengan 5% ditolak, H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, H0 diterima, artinya program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg. Baik, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.